Kala bedum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, para hadirin hadirat yang ulun muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tafdhili wa ihtirami ala abauna al-amajid yang sama-sama kita muliakan pada malam hari ini, para habaib yang sudah berkenan hadir bersama kita, wabil khusus ketua umum daripada Majlis Maulid Arba'in, yaitu Sayyidil Habib Fauzi Al-Madihij. Semoga semua yang diupayakan oleh beliau untuk terlaksananya, terselenggaranya Maulid Arba'in ini beserta orang-orang yang membantu kelancaran daripada Maulid Arba'in yang dimulai dari pertama sampai pada malam hari ini, fa insyaallah subhanahu wa ta'ala hasyarahullah, Allah akan membangkitkan kalian bersama siapa? Ma'al anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa dzalika wa ma'ahum fi jannatin na'im. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang hadir bersama-sama kita dari para tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai, yang mana kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka semua orang-orang yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ilmu-ilmu yang harus diajarkan kepada kita, semoga mereka selalu diberikan limpahan naungan rahmat ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur mereka, atalallahu umruhum fi ta'atillahi wa rasulih wa jihadi fi sabilih wa katsarallahu amsalahum. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para hadirin hadirat yang sudah bersusah payah untuk mendatangi tempat ini, semoga setiap langkah-langkah pian semuanya, mulai daripada rumah pian seberataan sampai kepada tempat ini, dijadikan maghfirah, dijadikan ampunan buat pian, sebagaimana yang sudah sering dikatakan oleh para ulama, para kiai di dalam ucapan-ucapan mereka, yang mana diberitahukan bagi orang-orang yang duduk-duduk seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan, qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Jadi setelah acara seperti ini, qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian, beranjaklah kalian dari tempat-tempat seperti ini, maghfuran lakum, karena apa? Kalian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengganti kejelekan-kejelekan kalian dengan kebaikan. Amin. Ma'asyiral ikhwah,
para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah adanya kita pada malam hari ini menandakan kita masih memiliki hati yang hidup. Kenapa saya katakan kita memiliki hati yang hidup? Kalau kita mau umpamakan hati itu, kalau di kendaraan itu sama seperti mesin. Selama mesinnya masih hidup, semuanya bisa hidup. Di starter apa segala macamnya, digas, dimasukkan giginya, ya, dia bisa berjalan. Karena apa? Mesinnya masih hidup. Tapi kalau sudah mesinnya mati, semuanya akan mati. Kalau ada yang bilang kan bisa didorong sih, memang bisa, betul. Cuman kira-kira ada yang tahan kalau mau pergi ke Jambi dari Tungkal dorong sampai ke Jambi? Memang sampai, cuman lambat. Begitu juga hati itu kalau mau diumpamakan seperti aliran strom ini, aliran listrik. Selama ini masih ada, mic yang saya pegang hidup. Semuanya, mesin apa semuanya hidup. Akan tetapi kalau sudah ya mati, semuanya akan mati. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tatkala apa dikatakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ya, di tubuh kita ini ada segumpal darah, segumpal daging, yang mana kalau ini bagus, bagus semuanya. Kalau ini kada bagus, kada bagus semuanya. Apa kata baginda Rasul? Ala wahiyal qalb, itu adalah hati. Cuman yang dimaksud dengan hati ini bukan seperti yang sudah sering kita dengar, hati ayam, sate hati ayam, opor hati kambing, bukan itu maksudnya. Yaitu seseorang yang memiliki perasaan. Ya. Maksudnya apa? Dia memiliki kepekaan. Karena sekarang banyak manusia ini, ya, yang modelnya itu kalau sering ulun bilang modelnya iwak karing. Sampean tahu iwak karing? Hah? Ada yang bilang tahu, ada yang bilang sering. Berarti sering makan tuh. Sering makan iwak karing. Bu, tahu iwak karing, Bu? Hah? Iwak karing itu yang ada di pasar, kira-kira matanya itu bepajam kah, bunjalak? Bunjalak. Kira-kira hidupkah dia? Nah sekarang banyak manusia yang matanya ini ada, tapi hatinya sudah mati. Ya. Ada orang minta sumbangan anak yatim, acara ini. Ada yang pura-pura kada melihat. Ada nang apa? Lewati. Ya. Lo kira-kira di umatnya Nabi Muhammad tidak? Umatnya Nabi Muhammad cuman terkena nang apik, nang pemalar. Makanya baginda Rasul itu setiap apa-apa yang mau ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, apa kata baginda Rasul? Istafti qalbak, tanyakan kepada hatimu. Kira-kira kalau acara seperti ini sebetulnya ya sangat disayangkan tatkala ada acara-acara seperti Maulid atau Isra wal Mi'raj, ya, orang-orang kita masih apa? Masih cari sumbangan. Nah, ini sangat disayangkan. Kenapa saya katakan sangat disayangkan? Nang sugih ini kemana? Ada yang katanya kelapanya sekian, pinangnya sekian. Ya tapi itu tadilah, ya maklum iwak karing. Iya. Jadi jangan terkajut, ya maklum iwak karing. Makanya ulun sering sampaikan kepada panitia, ya, pian ini misalnya disuruh jadi panitia acara, ya. Kata-kata di terakhir sering diucapkan, ya saya sebagai panitia saya minta maaf, mungkin ada hidangan, mungkin ada pelayanan, ini tak perlu. Kenapa saya katakan tidak perlu? Setiap acara-acara keagamaan yang nyumbang pasti 4 ini pasti sudah.
4 orang ini pasti yang nyumbang. Yang pertama hebat nih. Amunnya inya bisa duit, bisa harta, dia sumbang acara itu dengan hartanya, dengan duitnya. Ini masya Allah. Yang kedua, mungkin dia punya harta pas-pasan, ekonominya ya cukup untuk dimakan sekeluarga. Yang kedua ini nyumbang apa? Pemikiran. Ini masih bagus. Bagaimana caranya? Begini. Yang ketiga ini ada penyumbang ketiga, yaitu apa? Nyumbang pandiran. Taulah, hawar bepandir aja, begawi kada. Oh pandir yo. Amun cuman bepandir aku kin kawa. Yang terakhir penyumbang yang paling parah, yaitu nyumbang kritikan. Hawar mengkritik aja. Enggak ada bujurnya panitia. Salah, kayak ini salah. Ya. Apalagi nanti kita sudah pulang selesai ceramah. Ada yang nanya, gimana ceramahnya Setoha? Oh, kurang sistematik. Sini. Ganti akan aku di sini aku julung mic nah. Hawar mengkritik aja. Ini sekolah pondok kada, belajar ilmu agama kada, mengaji bungul pak iyanya. Anak mengkritik aja gawian. Aduh, jadi yang 4 ini pasti ada nih. Di mana-mana tempat sudah acara. Ya maklum, itu tadi kembali kepada hati. Kalau hatinya hidup, tidak mungkin seperti itu. Makanya hati ini luar biasa, Pak, ibu-ibu, diperhatikan. Ya. Kenapa saya katakan hati ini luar biasa? Sampian misalnya nang abah hendak tulak ke Jambi, bepadah lawan mamanya. Oh deng, aku isuk hendak berangkat ke Jambi. Ujar bininya apa? Hati-hati bang. Ya, hati-hati. Seharusnya kan dibilang apa? Kaki-kaki bang. Yang berjalan kan batisnya. Tapi nang diamanati apa? Nang disuruh apa? Hati-hati. Banyak jalan berlobang. Tulisannya apa? Hati-hati kepada, karena ada perbaikan jalan. Seharusnya Pak mata-mata kepada para sopir. Nah, kadang melihat matanya, tapi tetap hatinya. Ya. Jadi dipakai. Ya, hatinya itu berusaha bagaimana caranya bisa hidup. Nah, dengan acara-acara seperti ini menandakan kita memiliki hati yang hidup. Ini disyukuri. Ya, dan ini adalah hujjah dan sebab nantinya yang tidak akan pernah putus. Dengan siapa? Dengan Sayyidil Wujud, dengan Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Jadi mari pada malam hari ini kita tidak usah berpanjang-panjang muqaddimah. Ya, sekarang saya mau tanya, kira-kira hukumnya bikin maulid ini, acara maulid sunnah apa wajib? Wajib. Kenapa hukumnya menjadi wajib? Ketahuilah, kalau tidak ada acara maulid, maka tidak pernah akan ada yang namanya acara apa? Isra wal Mi'raj, nuzulul Quran, puasa Ramadan, salat Idul Fitri, Idul Adha, dan segala macamnya. Kenapa? Itu buahnya. Sedangkan intinya, pokoknya, yaitu adalah perayaan maulid baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalla wa hasya, kita tidak akan pernah bisa memberikan persembahan yang sempurna kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Semua intinya ada di dalam maulid baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Perayaan-perayaan itu semuanya yang melakukan siapa? Yang diberikan kepada siapa? Semuanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebentar lagi bulan Rajab ada acara namanya Isra Mi'raj. Nah, kira-kira Isra Mi'raj siapa? Orang tunggal. Nabi Muhammad. Jadi sangat disayangkan tatkala masih ada
keluar daripada lisan-lisan ya orang yang mengatakan ada apa engkau merayakan maulid? Apakah ada dalilnya? Apakah ada hujahnya? Kalau mau maulid ini tidak perlu hujah, tidak perlu dalil. Kenapa? Tatkala engkau mengatakan apakah ada dalilnya maulid, berarti adalah engkau manusia yang tidak pantas untuk menerima syafaat baginda Rasul Muhammad SAW. Baginda Rasul itu cinta kepada kita terlebih dahulu sebelum apa? Kita mencintai baginda Rasul Muhammad SAW. Ma yahtaji ila dalil. Ya, tidak perlu dalil. Mau cinta kepada baginda Rasul Muhammad SAW, bi ayyi kanat, ente mau bikin seperti apapun saja bikin. Yang penting bisa apa? Menjadikan dirimu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipikir maulid ini gampang. Tidak semudah mungkin kalian akan datang ke tempat ini untuk ikut duduk seperti ini. Tidak. Habib Ali Al-Habsyi mengatakan apa? Taswigan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bihadzal nuril mubin. Taswigan lis-sami'in. Kalau orang memiliki rindu kepada Nabi Muhammad SAW, tatkala dibacakan maulid, gampang dia untuk datang. Dan itu dikatakan apa? Min khawasil mu'minin. Hanya orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah dan Rasulnya yang dia mau datang ke tempat-tempat seperti ini. Kemudian apa? Wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Tarwih bisa menjadikan kita senang, kita bahagia, kita gembira. Bagi orang apa? Yang memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bukan hanya itu. Apa kata Habib Ali Habsyi? Salatan yattasilu biha ruhul musalli. Kalau ruhmu ingin bersambung terus dengan baginda Rasul Muhammad SAW, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya duduk di acara-acara seperti ini. Disinilah semangat kita akan apa? Akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu-pintu hati kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkahnya Habibuna Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, kira-kira apakah perayaan maulid ini dikhususkan untuk baginda Rasul Muhammad SAW? La. Hakikat ini semuanya untuk diri kita masing-masing. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam insanul kamil, manusia yang sempurna, lahu maqaman mahmud. Beliau memiliki derajat yang sangat agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dipuji tidak dipuji, beliau tetap mulia. Kenapa? Yang memuliakan Allah. Maulid ini pada hakikatnya untuk kita, agar kita apa? Bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa selamat nanti di hari akhir, bisa digolongkan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hujahnya mana? Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada dirimu wahai Muhammad suri tauladan yang baik. Apakah ini untuk kita atau untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo. Untuk kita apa untuk Nabi? Untuk kita. Ya Muhammad ana mulku liman. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ini milik siapa? La adri. Aku tidak tahu ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana mulku liman yusalli alaika ya Muhammad. Aku adalah miliknya orang-orang yang mau bersolawat kepada dirimu wahai Muhammad. Makanya setelah itu apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Aturiduna qurballah Subhanahu wa taala? Ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tiada lain jalan yang kau harus tempuh. Jalan siapa? Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Muhammad SAW. Makanya kata Imam Junaid Al-Baghdadi, "At-turuq ila Allah ka'anfasil makhluk wa kullu turuqin masdudah illa biktifai athar ar-rasul." Jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyaknya seperti nafasnya makhluk yang diciptakan oleh Allah.
Wa kullu turuqin masdudah, dan setiap jalan akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala illa biktifai athar rasuli, kecuali apa? Engkau bisa mengikuti jejak langkah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang itu kalau mau baca sholawat, dia selalu membasahi lisannya dengan bacaan lantunan sholawat. Berarti apa? Engkau dekat dengan Allah, engkau memiliki hubungan yang khusus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin pian di sini sudah sering hadir pengajiannya Ustaz Hasan Basri, begitu juga Ustaz Saukan apa segala macamnya. Pernah diterangkan sakaratul maut itu, kata baginda Rasul Muhammad SAW, ya sama seperti kambing hidup itu dikuliti. Kira-kira sakit kada? Kalau ada yang bilang kada, nah coba Bang. Ya siapa tahu Anda cuma mencoba, enggak ada apa-apa. Fa kaifa atakhallas minhu? Kira-kira bagaimana jalannya kita agar apa? Kita bebas daripada seperti itu. Caranya apa yang harus dikerjakan? Tul dijawab tul menang tok kon iki. Wah, ini ganteng-ganteng budak. Yang harus dikerjakan itu apa? Apa makan tiap hari? Hah? Disuruh sodakoh kah? Disuruh puasa kada? Malaikat Israel langsung datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ya Muhammad, liman yusalli alaika min ummatik fil yaumi 10 marrat. Barang siapa wahai Muhammad yang dia bersolawat daripada umatmu di dalam satu hari kepadamu 10 kali, wahai Muhammad, aku berjanji, aku cabut rohnya selembut-lembutnya. Berapa solawatnya? 10 kah? Satu kali duduk. Kada dalam satu hari. Masuk ke sini sallallahu alaihi wasallam, keluar sallallahu alaihi wasallam, sudah 2. 10 kali selamat daripada yang namanya sakaratul. Enggak banyak. Masa 10 kali kedekawa? Hah? Keterlaluan kalau sholawat 10 kali ndak bisa. Ini keterlaluan, bukan manusia kau tuh. Iya. Ini meniti HP bolak-balik sejam 2 jam tahan. Sholawat ngetik tasbih. Hah? Banyak-banyak sudah baca salawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kemudian apa? Wal yaumal akhir. Anda mau selamat nanti di hari akhir itu. Kuncinya tetap siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Sertifikatnya surga itu siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kunci daripada surga siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Khalas. Baru yang terakhir Allah mengatakan apa? Wa dzakarallaha katsira. Terakhir baru disuruh kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Anda dengan saya 24 jam bisa mengingat Allah terus? Bisa? Tidak ada, mustahil. Kalau baginda Rasul itu tanamu ainahu wala tanamu qalbahu. Beliau matanya yang guring, hatinya kadago goreng. Ulun lawan pian amunnya sudah goreng, masya Allah, alahan lagi daripada walet. Iya, beliau ke sana kemari, umat bantal penuh. Makanya dengan kita membaca sholawat kepada baginda Rasul, hakikatnya ya engkau sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau dibaca satu kali, ini yang diingat dua. Contoh apa? Sallallahu Allah, kemudian ala Muhammad. Nah, 2. Bukan cuma 1. Tidak ada orang baca sholawat sampai cari di muka bumi ini yang tidak di depan tidak diawali dengan kalimat Allah di depannya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Apa lagi? Tibbil qulub. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan. Semuanya. Tidak ada orang sholawat mat ya orang no. Tidak ada. Pastinya dua ada Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini selesai. Sekarang dijawab, baginda Rasul tampan apa enggak? Bijaksana apa enggak? Wibawa apa enggak? Dermawan apa enggak? Yang dipuji sama Allah apanya? Tampannya, dermawannya, kebijaksanaannya, keberaniannya. La.
wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh telah ada pada dirimu wahai Muhammad budi pekerti yang agung. Dalam kurung, kalau anda menginginkan sama seperti baginda Rasul Muhammad SAW, punya apa kira-kira? Punya adab, punya akhlak. Ya, orang ini kalau punya adab pasti punya iman. Amunnya orang kada beriman, kada beradab, munnya kada beradab, kada beriman. Kenapa seperti itu? Al-imanu wal adabu fi qaranin. Kata baginda Rasul, iman dengan adab tidak bisa dipisahkan. Idza suliba ahaduhuma tabi'ahul akhar. Kalau salah satu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang daripada orang tersebut, maka sifat-sifat yang lainnya pun akan hilang. Jadi punya akhlak, punya aturan, punya adab. Kenapa? Kalau anda tidak memiliki akhlak, tidak memiliki adab di hadapan Allah, maka binatang lebih mulia daripada kita. Kok bisa? Contoh, adirai itu, tahu adirai? Miring segala macam, ya. Uratnya sampai keluar apa segala macam. Itu mau bikin dempal dia punya badan, kira-kira apa yang dikerjakan? Push up, sit up, macam-macam. Minum suplemen. Saya tahu pilnya mereka itu bukan kecil, lebih besar dari jempol saya ini. Itu suplemennya. Atau misalnya dia harus ditambah, ya, di dalam satu hari intalo itik berapa, 10 kah? Amun setahun berapa sudah? Sampai ujar itiknya, aku uyuh sudah intalo ikan makan taros. Itu biar gagah, biar dempal badannya. Kalau itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, anaknya gajah itu lahir, ada angkat besi dia, push up, sit up, tak ada. Dempal enggak badannya? Dempal. Kalau itu ada nilainya, berarti anak gajah lebih mulia daripada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lain, pelari sudah yang paling hebat di Indonesia ini. Coba adu sama kuda balap. Menang mana? Menang kuda balap. Perempuan yang katanya lompat indah, adu sama lumba-lumba. Masih bagus lumba-lumba. Jadi akhlak sama adab ini peranan penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takhallaqu ta'addabu. Makanya orang baca maulidnya Nabi ini maksudnya apa? Biar tahu akhlaknya Rasulullah bagaimana, adabnya baginda Rasul bagaimana, perhatiannya kepada umatnya seperti apa, itu begitu. Ya, jangan bilang, oh maulid tak boleh, berarti baca sejarah tak boleh. Kalau bilang maulid tak boleh, berarti belajar sejarah tidak boleh. Nah, berarti kalau belajar sejarah tidak boleh, berarti pelajaran sejarah yang ada di sekolah itu harus dihapus dong. Nah, kalau begitu kan pelajaran sejarah-sejarah yang ada itu dihapus. Ya, enggak usah pakai lagi acara-acara kemerdekaan 17 Agustus. Hari Pancasila, hari ini. Kira-kira dedengkotnya sudah, jangan yang ini, jangan yang kerucu-kerucunya, dedengkotnya ketuanya. Berani enggak kalau 17 Agustus tiba-tiba dia datang, tak boleh. Ini enggak boleh, ini bid'ah nih. Berani? Saya kalau kau berani bukan 1 jempol, 4, kalau perlu tak tambah lagi. Kalau ndak bocor kepalamu. Ini sembarangan ngomong, ini ndak boleh, ini ndak boleh. La haula wala quwata illa billah. Aduh, ya. Makanya hidup itu di dalam istilah Islam, ya, di dalam istilah usul itu namanya apa? Jumudul fikriyah, kerdiknya pemikiran. Jadi asal ini ngoceh tapi enggak tahu bener apa enggak tahu. Ya. Ya itu tadi, dimaklumi. Kenapa? Iwakah wakaring. Ini maklum iwakaring, enggak ada divisi hati kayak itu jadi modelnya. Nah, ini yang sini selesai. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga ini urusan antara ulun pian bersama siapa? Kepada Rasulullah. Ya. Tidak ada manusia manapun ya, kalau selama dia umatnya baginda Rasul, pasti dia mau apa? Dekat dengan baginda Rasul, kumpul satu surga sama baginda Rasul.
Nah, kira-kira ini apa lagi yang harus kita lebih giat melakukannya, kita lebih giat meraihnya? Kira-kira apa? Hah? Kalau sholawat jangan ditanya, sudah. Ini ada lagi, ini lebih cepat. Dan ini janji baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau kita sering mengerjakannya, nanti begini sama baginda Rasul, dekat sekali. Yaitu apa? Jalankan sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah pakai cari sunnah yang berat, ambil yang simple saja. Ya, punya uang. Rokok Gudang Garam Surya berapa? 16. 25. Wah, berarti perokok. Ya, saya juga perokok, paham. Tapi kalau disuruh nukar siwak, gua pikir, aku nukar siwak. Mau Pak Ustadz, saya nukar siwak. Cuman caranya kada tahu. Aduh, maunya kada tahu, seperti ini tidak bisa ngikuti, ya sudah. Yang penting dapat sunnah. Rak'atani bi siwakin afdalu min 70 rak'atan bi ghairi siwak. 2 rakaat kita melakukan salat dengan memakai siwak itu lebih afdal daripada kita salat 70 kali tanpa memakai siwak, bersiwak. Mungkin itu tidak mampu masih. Ya, masuk rumah, keluar rumah disunnahkan baca salam. Ada orang atau tidak ada orang, baca salam. Setelah itu apa kata baginda Rasul? Bersolawatlah kepadaku 1 kali. Kemudian setelah itu baca surat Al-Ikhlas 1 kali. Setelah itu baca ayat kursi 1 kali. Kalau engkau melakukan hal seperti ini, maka rumahmu tak akan pernah disinggahi yang namanya kemiskinan. Dan misal di antara para hamba Allah Subhanahu wa taala ada yang dia marah denganmu atau tidak suka denganmu, tatkala engkau melakukan masuk ke rumahnya dan membaca seperti tadi, Allah akan merubahnya. Orang ini akan langsung cinta kepada kita. Dibaca, mau ada orang apa repotnya? Assalamualaikum, kan gitu. Jangan jadi kambing. Kambing itu masuk kandang, keluar kandang, ada yang baca salam. Pernah dengar kambing baca salam? Tidak ada. Ya Bu, di belakang ada kambing baca salam, Bu. Makanya Bu, nanti biarlah Bu, amunnya sudah boleh ke rumah abahnya masuk kada bersalam, langsung angkat tangan. Alhamdulillah suamiku kambing. Siap nanti pulang ya. Baca salam, tidak ada repotnya, tidak ada beratnya. Ini lagi. Kalau hari Jumat itu sampean mau ke masjid, pergi ke masjid Jumatan, jangan malu untuk pakai gamis yang putih, kopiah putih. Kalau bisa pakai lilit, nah itu seperti Ustaz tuh, nambah bolang dia, pakai. Jangan takut. Kenapa tak mau? Saya katanya kalau belum haji tak boleh. Dari kapan? Mulai kapan ini bolang-bolang baju gamis itu dalilnya Pak Haji? Ini mulai kapan? Tidak ada dalil kalau sudah haji baru boleh pakai bolang. Tidak ada. Yang jelas baginda Rasul mengatakan, ma min nabiyyin illa waqad hajj. Tidaklah mereka semua dari para nabi itu sudah pernah naik haji. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu sudah pernah naik haji. Ya, tidak ada yang dipanggil Pak Haji. Nabi Adam ada yang panggil Pak Haji Adam. Nabi Nuh tidak ada. Apalagi Nabi Muhammad. Wah, tidak ada yang panggil Haji Muhammad. Kalau Nabi Muhammad dipanggil Haji Muhammad, coba yang baca maulid kira-kira gimana? Coba tak apa-apa. Ya Rabbi sholli ala Haji Muhammad. Ya ndak cocok, Pak. Sallallahu ala Haji Muhammad.
Itu saya yakin sampean biar husuk salat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna haji Muhammad. Ketawa, yakin ketawa. Bukan dalilnya Pak Haji itu disuruh pakai karena sunnah. Saya kalau ke Jumatan mungkin masih malu. Seperti abangnya di belakang tuh. Mungkin saya malu Ya sudahlah kalau malu. Ya di rumah. Mau sholat maghrib kah, sholat isya kah, pakai lilin. Seperti apa? Ya sudahlah lilin, jangan banyak tanya. Lilitan itu bebas, miring sana, miring sini, yang penting diniati. Baca ayat kursi. Ajak umahnya, ya ajak mamanya, ajak anaknya. Ayo sholat jamaah. Ya sampian Bu, jangan protes. Ya, melihat abahnya pakai bolang, loh bapak mau kemana? Ya, mau jalankan sunnah itu, nggak usah pakai ditanya lagi. Ini melihat laki bebulang abut. Nah, dia kemana bah? Akhirnya abahnya sumpek ditanya kayak gitu. Umpat karnaval aku, kau lah. Sudah pakai bola, sudah ikuti. Jadi kerjakan yang namanya sunnah Nabi Muhammad SAW kalau mau dekat. Ya itu makanya para sahabat itu sekali dengar dari baginda Rasul praktek. Baca Al-Quran itu hampir rata para sahabat tidak ada yang hatam. Kenapa? Setiap ayat dipakai, dipraktekkan. Ya, makanya wajar kalau mereka itu apa? Ada yang dirindukan oleh para bidadari, yang diberikan keauliaan seperti ini wajar. Yaitu kita kembali kepada dia yang di depan tadi. Kenapa? Punya hati. Makanya kata para ulama, utlub qalbaka fi thalathati mawatin. Carilah hatimu di 3 tempat ini. Yang pertama, inda sima'il Quran, tatkala dibacakan Al-Quran. Kira-kira hati kita bagaimana? Apa yang kau rasakan di dalam hatimu tatkala mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala? Sayyidina Khalid bin Walid itu tatkala satu orang sahabat disuruh membaca Al-Quran, dibaca. Tatkala sudah sampai kepada kalimat sa'uslihi fi saqar, Sayyidina Khalid bin Walid ini sampai keringatan dari saking takutnya. Dia ulangi sa'uslihi fi saqar. Kenapa? Teringat kepada kejadian-kejadian yang dulu sebelum dia masuk Islam. Ada yang kita ini bagaimana dengar Al-Quran? Ya tak usahlah sampai berkeringat. Kira-kira ya dengarkanlah dengan baik. Masukkan lantunan apa? Ke dalam hatimu. Kata para ulama, kalau di nomor pertama tidak ada, carilah di nomor 2. Inda majalis dzikri. Tatkala engkau duduk di majelis zikir itu bagaimana? Keadaan hatimu bagaimana? Akankah bertambah keras atau sebaliknya? Akan menjadi lembut? Akan menjadi orang-orang yang siap untuk menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala? Kalau di nomor 2 juga tidak ada, carilah di nomor 3, yaitu fil khalwah. Tatkala engkau sendirian, akankah engkau bertafakkur kepada semua pemberian Allah Subhanahu wa taala atas ciptaannya? Kalau sudah di 3 tempat ini tidak ada, apa kata mereka? Fasalillaha an yamunnu 'alaika qalban fa innahu la qalbala. Kalau sudah di 3 tempat ini kau dapati hatimu tidak ada, maka apa? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar engkau diberikan hati oleh Allah. Kenapa? Karena pada hakikatnya engkau tak memiliki hati. Nah, kalau sudah 3 tempat ini, orang dengar Quran tidak ini hatinya. Orang baca zikir tidak ada. Wah, berarti apa? Memang sudah mati hatinya, tidak punya hati. Ya. Maka daripada itu coba kuat di situ, ya. Karena intinya Maulid untuk apa? Agar hati-hati kita yang gersang ini kembali apa? Dibasahi dengan siraman bacaan apa semuanya bisa lembut. Kita bisa menjadi orang-orang apa? Orang-orang yang bisa mengingat Allah, orang-orang yang bisa melakukan apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ya. Nah, sekarang ini jam berapa sudah? Jam berapa Ustaz?
Berapa? Setengah 12. Setengah 11. Ada yang bilang jam 8. Sudah ceramah maulid itu jangan panjang-panjang. Ya. Kenapa? Sampai kalau panjang-panjang enggak masuk juga ke sininya. Maklumatnya nanti apa? Ya. Yang penting sedikit magalla wadal. Sedikit tapi apa? Bisa dipahami. Kebanyakan enggak bisa dipahami. Kira-kira bagaimana? Memori penuh, pengiriman gagal. Ya sudah, biar enggak kayak gitu. Ambil istilahnya kali muhannas ala qadri ukulihim, diukur sama kapasitas. Sudah, kalau disuruh salawat, baginda Rasul begini. Nah sekarang saya mau bercerita tentang satu orang sahabat yang mana mudah-mudahan bisa menjadi semangat buat kita. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada anjing lewat sini, orang sini langsung enggak kira-kira mau ambil batu, mau melempar itu anjing? Enggak bakalan. Tetapi seseorang yang dicintai oleh Allah, dikatakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Falamma jaa ila Taif. Tatkala datang ke Taif, bagaimana kira-kira baginda Rasul Muhammad SAW? Karena pada waktu itu sebelum baginda Rasul Muhammad SAW masuk ke kota Taif, orang-orang kafir Quraisy itu para mereka semuanya sudah datang ke Taif. Apa? Menghasut, mengatakan Muhammad itu begini, Muhammad bukan orang baik, segala macamnya. Sampai suatu ketika petinggi yang ada di situ mengatakan apa? Kalau Muhammad datang ke kota Taif, maka hujanilah dia dengan batu. Kalau Nabi Muhammad itu datang disuruh hujani dengan batu. Fasudfah, kejadiannya bagaimana? Sudah masuk di kota Taif, yang terjadi dilempari dengan batu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan apa? Hatta ikhtadaba na'lahu bid-dima. Dari saking banyaknya darah yang keluar dari baginda Rasul, yang mengalir daripada baginda Rasul Muhammad SAW. Kakinya itu sama, sendalnya sama seperti perempuan pakai pacar. Merah luar biasa. Nah sekarang yang ingin kita bahas bukan baginda Rasulnya. Satu orang yang bersama baginda Rasul Muhammad SAW. Beliau bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini dia selalu memposisikan dirinya dari mana arah datangnya batu. Kalau dari depan dia lari ke depan, dia halangi baginda Rasul, dia berikan kepalanya, dia berikan dadanya. Kalau dari belakang dia lari ke belakang, dari sisi kanan dia ke kanan, dari kiri ke kiri. Sampai dikatakan oleh para ulama, laqad sujja bi ra'sihi sijaja. Bocor yang mengenai itu, batu yang mengenai kepalanya itu bukan bocor kecil, betul-betul bocor. Sampai kata para sahabat, seandainya setelah itu engkau berselisihan dengan Sayyidina Zaid bin Sabit, dengan Sayyidina Zaid bin Harithah, maka engkau tidak akan mengenalinya lagi. Kenapa? Hancur mukanya ini. Kenapa dia mau melakukan seperti ini? Karena dia tahu setelah ini aku akan bersama siapa? Baginda Rasul Muhammad SAW. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa begitu? Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli, akan menukar bagi orang-orang yang mau, yang melepaskan jiwanya, hartanya untuk siapa? Allah dan Rasulnya, akan diberikan apa? Jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit apa segala macam tidak dipikir oleh Sayyidina Zaid bin Harithah. Saya yakin kalau orang tungkal pada waktu itu yang diajak oleh baginda Rasul, tidak sampai bonyok. Satu kali dilempar, dia bilang apa? Ya Rasulullah, ajak pengen terus akan ulang boleh. Tapi tidak dengan sama siapa? Zaid bin Harithah. Kira-kira dibalas atau tidak? Dibalas oleh Allah. Pada waktu baginda Rasul Muhammad SAW Isra wal Mi'raj, sudah sampai di langit yang ketiga, baginda Rasul mendapati bidadari yang luar biasa cantiknya. Tetapi ada para bidadari yang sudah cantik, masih dia apa? Menghias dirinya. Diluangkan oleh baginda Rasul, ditanya, liman anti ya jariyah? Bidadari yang paling cantik daripada yang lain, kau ini untuk siapa? Li Zaid bin Harithah. Kami dipersiapkan oleh Allah untuk apa? Menyambut Zaid ibn Harithah. Orangnya masih hidup di muka bumi, tapi sudah apa? Disambut terlebih dahulu di sana oleh para bidadari.
Makanya kata para ulama, Pak, kalau memang nyawamu ya harus hilang, darahmu harus menetes, jangan untuk yang lain. Kalau untuk yang lain biasa aja sudah. Berikan untuk siapa? Untuk Allah dan Rasulnya. Kita ini jangan mau dibodoh-bodohi. Sampai melihat tetangga pian di depan bendera merah sampai tidak terima, pasang bendera kuning. Iya apa enggak? Dapat seminggu, nah berjalan bersulisian. Pada mau Jam'iyah Yasinan salaman lawan kawannya dilewati. Kenapa? Karena sama ikam lawan aku karena sama. Itu yang sampian pilih tiap tahun pemilu. Selesai pemilu bagaimana? Mereka rangkul-rangkulan Pak di atas, berkoalisi sama-sama saling begini. Sampai mati tetap tidak teguran sama mamarinaknya sama ininya. Bungul banur hidup. Berikan jiwa ragamu untuk satu orang, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mau. Makanya kita sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang macam-macam ini. Dikasih begini, dikasih begini, dikasih begini. Apa sebabnya? Karena masih banyak manusia yang dia merasa senang dan bangga dengan pemikirannya, tidak mau memberikan keseluruhannya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba sampai lihat, wah Indonesia begini. TV itu hampir tiap malam, ya pengamat ini, dijadikan acara Indonesia perlu begini, Indonesia perlu begini, kampret. Iya, kalau saya mengatakan itu pengamat, demi Allah kau orang bodoh, orang goblok. Indonesia tidak perlu pengamat, tidak perlu sama orang kritik begini, nggak perlu. Kenapa? Allah sudah mengajarkan kepada kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kepada pemerintah. Nah sekarang kepada pemerintah belum kita bahas. Kenapa? Pemerintahnya bagaimana? Allah sudah kasih tahu, fa in tanaza'tum, kembalinya kemana? Farudduhu ilallahi war rasul, fa in tu'minu billahi wal yaumil akhir. Allah sudah ngasih jalan Pak. Kalau ada masalah itu kembalinya sama siapa? Farudduhu ilallah. Kita disuruh mengembalikannya kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu orang-orang yang beriman. Makanya tidak perlu Indonesia ini pengamat bohong semuanya. Kenapa? Engkau ta'ajjab bira'yik. Engkau merasa senang. Wah, aku merasa hebat dengan apa? Pemikiranmu. Tapi tak pernah masuk. Setelah itu apa? Bagaimana caranya aku bisa mengembalikan pikiranku kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Sudahlah, Indonesia ini kalau tidak bisa mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, sampai kapanpun tidak akan pernah ada jalan yang terbuka. Dibuka oleh Allah. Tidak bakalan. Lihat saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah sudah jelas mengatakan seperti itu. Kira-kira apakah ayat ini tidak cocok lagi dengan zaman kita? La. Bukan ayatnya yang tidak cocok, tetapi apa? Kita sudah menjauh daripada siapa? Rahmatan lil alamin. Wah, sudah kalau Allah murka wajar. Kalau Allah murka kepada kita wajar. Idza dhaharal fasadu fil bahri wal bar. Kalau sudah maksiat ini di lautan, di daratan sudah banyak. Apa kata baginda Rasul? Istahaqqa alaihil azab. Maka umat itu, negara itu, desa itu wajib untuk menerima azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang maka ya ikhwan, dengan sebab Maulid ini masukkan ke akal-akal kalian. Sekarang waktunya kita untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan disusul oleh orang yang lain. Ya, Indonesia tidak perlu orang pintar, tidak perlu orang pintar. Ya, kenapa? Yang tukang ngabisi duit rakyat apa semua itu orang kira-kira orang goblok apa orang pintar? Orang pintar. Yang goblok bagaimana sih? Ya, yang goblok juga kepingin, cuma nggak tahu caranya. Kan gitu. Iya, yang suka bikin orang Indonesia bingung ini orang pintar apa orang bodoh? Orang pintar. Lah orang bodoh bagaimana? Ya gimana mau bingungkan orang? Orang dia mikir dirinya sendiri sudah bingung. Sudah, ini waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Makanya tadi Ustaz bilang apa? Majelis mantap. Wah, ini ajib ini majelis ini begini nih.
Iya, saya kalau tabligh akbar apa segala macam sering hadir di mana-mana. Tapi kalau ada perayaan, ayo kita bikin acara taubat akbar. Oh, belum siap sih. Loh, suruh taubat kok belum siap. Kalau sudah acara ini, makanya ini jangan cuma tabligh akbar, sekali-kali bikin acara taubat akbar. Ya, bikin haulan di mana-mana sudah alhamdulillah. Sekali-kali bikin haulan Nabi Adam. Jadi yang hadir kan boleh semuanya, Kristen boleh hadir, Hindu segala macam. Jangan tanggung-tanggung kalau bikin acara haulan Nabi Adam. Ayo, ya, ayo fafiru ilallah, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral ikhwah, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari semua yang sudah kita upayakan, kita baca, kita rayakan, mudah-mudahan baginda Rasul Muhammad SAW radin anna, baginda ridho kepada kita, mau memberikan syafaatnya dan mau mendatangi kita sebelum kita berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma antuf bina wa ihfazna wal muslimin. Allahumma farij alaina wal muslimin. Allahumma ansur islam wal muslimin. Allahumma ihfazna wa iyyahum min al-fitan wal mihan ma dhahara minha wa sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra wa sa'ib dunya wal jin. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma rahmi ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min khiyari ummat sayyidina Muhammad li sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasara ad-din wa halikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'a ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rijal muslimin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisul khatim wa wal fatimah wa bisul khatimah. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الجحيم وقنا عذاب المحشر توفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا متعال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر النبي وآله. الفاتحة. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. البال بشفا كل كربة جلي بقوم أهل الولاية كل حاجة قدي حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة. اللهم يا ميسر لا تعسر يا مجمل لا تحمل. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. هذا ما أقول لكم وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.